Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Lanjut ke part yang kelima, part yang terakhir. Nomor 41. Sepulang sekolah, Akbar tiba-tiba dapat telepon dari orang yang tidak dikenal yang ngabarin kalau orang tuanya kecelakaan dan harus segera ditangani. Namun, ada biaya yang harus dibayarkan. Nah, dengar tersebut, akhirnya kaget nih si Akbar. Nah, tapi tetap mungkin karena pinter ya, si Akbar akhirnya curiga karena kok dia selalu maksa nih buat ke ATM segera dan juga transfer uang. Akhirnya ya udah, dia tutup telepon lalu dia tanya hubungi orang tuanya. Pas ditanya ternyata orang tuanya nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kecelakaan. Nah, melihat hal tersebut itu merupakan wujud dari sikap selektif terhadap kemajuan iptek, yaitu implementasi dari apa? Apakah A, kemajuan teknologi meningkatkan kemampuan daya pikir kita? Tidak juga, bukan begitu. Daya pikir kan berarti kita bisa ingat. Keberadaan media sosial mempermudah pengiriman informasi, benar, tapi bukan itu. Setiap orang berhak memanfaatkan kemajuan iptek untuk keuntungan, itu masalah, malah disalahgunakan. Setiap informasi yang diperoleh harus di cross check terlebih dahulu. Betul atau salah nih? Betul, berarti jawabannya yang D. Lanjut 42. Berikut ini yang merupakan contoh positif kemajuan iptek. Kira-kira yang mana? Adanya tilang elektronik, maraknya pinjol, mudahnya judi online, banyaknya binary option nih yang lagi rame, atau terbukanya akses konten dewasa. Betul, adanya tilang elektronik. 43. Dalam menghadapi kemajuan iptek dan globalisasi, Pancasila hadir sebagai norma yang berfungsi untuk norma ataupun nilai-nilai dalam Pancasila itu fungsinya adalah untuk memfilter atau menyaring hal-hal yang baik dari setiap hal yang ada di dunia ini. Maka jawabannya yang D. Pemerintah Indonesia melanjutkan kerjasama ekonomi bilateral dengan Singapura. Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara petinggi kedua negara yang digelar secara virtual. Secara garis besar itu membahas tentang 3 jembatan, yaitu digital, infrastruktur, dan travel bubble. Nah, kira-kira jika dikaitkan dengan kemajuan iptek, kesimpulannya apa nih? Apakah kemajuan iptek dapat meningkatkan hubungan bilateral? Apakah kemajuan iptek dapat membuat pembangunan jembatan digital? Penguasaan iptek menjadi lebih baik, pertemuan virtual memudahkan pekerjaan, apa hubungan bilateral terjalin kalau keduanya menguasai iptek dengan baik? Yang mana? Yang A, karena dengan adanya kemajuan iptek akhirnya dapat meningkatkan hubungan bilateral. Lanjut 45. Dengan adanya uang digital kayak GoPay, Link Aja, Dana, OVO, dan sebagainya, akhirnya masyarakat menjadi mudah nih dalam bertransaksi, karena masyarakat gak perlu lagi repot-repot bawa dompet yang tebal dengan uang, tapi cukup ngisi ulang saldo digital aja. Itu contoh positif kemajuan iptek di bidang apa kira-kira? Betul, di bidang ekonomi, karena adanya sistem digitalisasi GoPay atau sistem kemudahan uang itu didigitalisasi lah. Simpelnya seperti itu. Maka di bidang ekonomi. Lanjut 46. Belakangan ini di berbagai media sosial banyak sekali konten yang berisi pengusaha muda yang asik membuka pakaian import. Nah, thrifting nih biasanya nih. Hal tersebut semakin menegaskan banyak anak muda yang senang produk asing justru. Kira-kira menyikapi kondisi di atas yang harusnya dilakukan apa? Kira-kira strategi untuk menghadapi pengaruh iptek tuh. Apakah A, B, C, D, atau E? Betul. Harus yang E. Beli produk lokal aja. Gak usah sok-sokan kalian itu pakai produk luar negeri. Lanjut 47. Pelaksanaan Kongres Pemuda merupakan tonggak munculnya semangat nasionalisme di tangan para pemuda. Dari hasil tersebutlah ada yang namanya Sumpah Pemuda. Implementasinya apa kira-kira Sumpah Pemuda? Apakah mengakui NKRI sebagai agraria? Tidak. Indonesia itu telah merdeka?
Bukan. Bertutur kata dengan bahasa Indonesia? Ya, kita keep. Membantu perkumpulan para pemuda daerah? Enggak juga. Apakah dirumuskan Pancasila? Bukan dong, Pancasila beda lagi sidangnya. Berarti jawabannya yang C. Betul sekali. Lanjut, 48. Hanya ada satu undang-undang, hanya ada satu kepala negara, DPR, dan semuanya terpusat berdasarkan konstitusi. Ini merupakan ciri-ciri negara. Betul, negara unitaris atau disebut juga negara kesatuan. Lanjut, 49. Berikut ini yang bukan awal mula munculnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apakah A. lahirnya Budi Utomo, B. ikrarnya Sumpah Pemuda, proklamirnya kemerdekaan, rasa senasib dan sepenanggungan akibat bangsa yang sama-sama terjajah, atau E. berkuasanya Majapahit hingga Malaysia? Betul, jawabannya yang E, yang bukan awal mula. Terakhir, 50 kelewat. Dari Sabang sampai Merauke itu menerjemahkan kondisi Indonesia sebagai apa? A. Warganya berjanji menjunjung tanah air. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau yang belum jadi. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Bener lah, oke, kita keep. Negara kepulauan yang setiap negaranya dipisah lautan? Gak ada. Negara yang masih terbentang dari Sabang Merauke? Iya, tapi bukan itu artinya. Negara kepulauan yang bersatu? Oke, kita keep. Atau E, negara beragam yang pulaunya berjajar? Oh, berjajar pulau-pulau gitu maksudnya ya. Aduh. Yang tepat adalah yang betul, yang D. Negara kepulauan yang meskipun terpisah ataupun terbelah oleh lautan dan sebagainya, tapi tetap bersatu. Nah, itu tadi adalah pembahasan soal tryout yang sudah dijelaskan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam menghadapi USBN nanti hari Senin tanggal 14. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua sehat, kalian semua bisa melaksanakan USBN itu dengan baik, dengan lancar, dan tidak ada kendala apapun. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.